Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesri Wahyuni, guru prakarya dari SMP Negeri 16 Solok Selatan. Pada aksi nyata kali ini, kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, pasti sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang apa itu kurikulum merdeka. Pada aksi nyata kali ini, kita hanya membahas 4 hal saja yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, tentu saja kita bahas dulu bagaimana latar belakang implementasi kurikulum merdeka tersebut. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana tujuan dari implementasi kurikulum merdeka. Yang ketiga, kita membahas tentang karakteristik implementasi kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, kita membahas tentang perbedaan implementasi kurikulum merdeka dengan kurikulum K13. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, pertama kali kita bahas dulu tentang latar belakang implementasi kurikulum merdeka. Sebuah studi dari PISA, lembaga survei internasional, menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat semua daerah di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sama. Misalnya, daerah yang berada di zona hijau, mereka belajar dengan cara tatap muka, sedangkan mereka yang berada di zona merah tidak dapat melakukan pelajaran tatap muka, sehingga antar wilayah memiliki cara yang berbeda dalam penyampaian pelajaran. Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya implementasi dari kurikulum merdeka. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, karakteristiknya adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan istilah P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. P5 ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Yang kedua, karakteristiknya adalah materi esensial. Seorang guru bisa berfokus pada materi esensial atau materi penting sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, literasi, dan numerasi. Jadi pada kurikulum merdeka ini, guru bebas menentukan materi apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya. Mengingat kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sangat rendah menurut survei yang dilakukan oleh PISA. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mengingat peserta didik memiliki karakternya tersendiri sehingga mereka tidak bisa dituntut untuk sama dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi dapat kita ambil kesimpulan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, masuk kita kepada bahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan kurikulum merdeka. Di sini ada 3 tujuan pokok yang menjadi diterapkannya kurikulum merdeka. Yang pertama adalah mengembalikan otoritas sekolah.
mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang kedua, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama kita lihat yaitu PROTA atau program tahunan. Pada kurikulum Merdeka kita masih menggunakan istilah PROTA. Kemudian yang kedua yaitu PROMES atau program semester. Pada kurikulum Merdeka berganti nama menjadi PROSEM, tetapi masih juga itu namanya program semester. Kemudian yang ketiga, pada kurikulum 2013 kita mengenal namanya silabus. Kemudian pada kurikulum Merdeka berganti nama menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, kita mengenal adanya KI pada kurikulum 2013 atau kompetensi inti. Kemudian pada kurikulum Merdeka berubah nama menjadi CP atau capaian pembelajaran. Yang kelima itu adalah tentang KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kemudian berubah nama menjadi tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang keenam itu adalah tentang modul ajar. Modul ajar pada kurikulum Merdeka dahulunya namanya adalah RPP pada kurikulum 2013. Kemudian yang ketujuh itu tentang KKM. KKM di 2013 berganti nama menjadi KKTP di kurikulum Merdeka atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian masuk kepada yang perbedaan yang terakhir yaitu IPK pada kurikulum 2013 berganti nama menjadi IKTP pada kurikulum Merdeka atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekian dulu pembahasan kita tentang kurikulum Merdeka pada aksi nyata kali ini. Salam semangat untuk semua guru-guru hebat di seluruh Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekian, terima kasih.